Selamat berbakti saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, meskipun pada masa sekarang kami masih berada dalam PKP, tapi kami percaya Tuhan tidak terbatas dalam melakukan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan menyediakan peluang bagi kami untuk datang bersekutu dengan Engkau dalam ibadah hari ini. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, tenangkan pikiran hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami, membantu kami mengerti kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu itulah yang akan memerdekakan kami dan membantu kami bertumbuh lebih kuat dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah pantun mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kebenaran pantun ini tergambar dalam pengalaman bangsa Israel yang harus merebut tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Jelas mereka harus bersakit-sakit dahulu, dalam arti kata mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan sebelum mereka bersenang-senang kemudian menduduki negeri itu. Sebelum mereka berperang dengan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, orang Israel harus berperang melawan Sihon dan Og, yaitu kedua raja orang Amori yang kuat yang tinggal di wilayah sebelah timur Yordan. Hal itu begitu penting karena kemenangan mereka atas Raja Sihon dan Raja Og akan menyampaikan pesan reputasi mereka kepada bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, dan yang akan menimbulkan ketakutan dalam hati mereka terhadap orang Israel. Pada masa Yesus siap memasuki negeri itu, berita tentang pasukan tentara Israel yang tak terkalahkan. Sebelum mereka berperang dengan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, orang Israel harus berperang melawan Raja Sihon dan Og, yaitu kedua raja orang Amori yang kuat yang tinggal di wilayah sebelah timur Yordan. Hal itu begitu penting karena kemenangan mereka atas Raja Sihon dan Raja Og akan menyampaikan pesan reputasi mereka kepada bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, dan yang akan menimbulkan ketakutan dalam hati mereka. Pada masa Yesus siap memasuki negeri itu, berita tentang pasukan tentara Israel yang tak terkalahkan telah pun sampai kepada pendengaran mereka, sehingga mereka pun merasa gemetar terhadap bangsa Israel. Kunci kepada keberhasilan bangsa Israel menduduki tanah Kanaan adalah semata-mata Allah yang berfirman, lalu disusuli dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Perintah Allah dalam Ulangan pasal 2 ayat 24 hingga 25 dan ayat 31 merumuskan pola yang harus diikuti oleh bangsa Israel dalam usaha menaklukki tanah perjanjian. Pertama, Allah berfirman untuk memberitahu Yosua mana kota atau bangsa yang harus mereka serang, dan Allah memberi jaminan kemenangan atas mereka. Kedua, Allah bekerja dengan turut serta berperang bersama-sama mereka untuk menolong mereka memenangi peperangan itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi apapun cabaran dan pergumulan dalam hidup kita, itu seperti kita sedang dalam peperangan. Menyadari bahwa kita manusia yang terbatas, maka kita memerlukan Tuhan yang tidak terbatas. Firman-Nya dan pekerjaannya adalah jaminan bagi kita untuk menerima anugerah-Nya yang akan memberi kemenangan dan pembebasan atas semua pergumulan dan masalah dalam hidup kita. Ada dua perkara yang kita akan pelajari bersama-sama oleh pengalaman orang Israel menakluki tanah Kanaan. Pertama, firman Tuhan. Raja Og dan seluruh tenteranya bersiap sedia maju berperang melawan bangsa Israel.
Bagaimanakah bangsa Israel menghadapi tentangan mereka? Apakah strategi perang yang akan mereka pakai? Dalam Ulangan pasal 3 ayat 2 mengatakan, "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tenteranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon." Dalam ayat 2 ini kita mendapati bahwa Tuhan tidak menunjukkan sebarang strategi peperangan untuk memenangi pertempuran itu. Sebaliknya, kunci kemenangan yang disediakan Tuhan terletak pada apa yang difirmankannya. Apakah yang difirmankan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel? Tuhan berfirman, "Aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seluruh tenteranya dan negerinya." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, apabila Tuhan sudah berfirman, Tuhan akan memastikan bahwa kemenangan itu berpihak kepada bangsa Israel, karena itulah firman-Nya yang menunjukkan kehendaknya bagi bangsa Israel. Nampaknya strategi yang terbaik sekalipun belum tentu dapat memenangi suatu peperangan atau memecahkan persoalan, masalah, dan pergumulan dalam hidup kita. Tetapi apa yang pasti adalah kemenangan kita terletak pada firman Tuhan. Dalam situasi yang kita hadapi, apakah firman Tuhan yang menunjukkan kehendaknya bagi kita? Ini adalah perkara yang amat penting bagi saya dan saudara-saudara ketahui. Salah satu cara bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah Alkitab, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Hari akan membuka ruang bagi Tuhan untuk berfirman atau berkomunikasi dalam roh kita. Setelah kita mengetahui firman Tuhan bagi hidup kita, peganglah erat-erat, karena menjadi kehendak Tuhan agar kita menang atas segala cabaran dan masalah hidup yang kita hadapi pada masa sekarang maupun pada masa akan datang. Sebaliknya, jika Tuhan tidak berfirman, segala usaha manusia pasti menemui kegagalan. Dalam Ulangan pasal 1 ayat 41 hingga 46, yaitu setelah presiden Tuhan menghukum bangsa Israel berlegar-legar selama 40 tahun di padang pasir karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan untuk maju berperang dan menakluki tanah Kanaan, berikutan kesan daripada laporan negatif 10 pengintip. Kemudian mereka menyesal dan mau maju berperang. Namun sudah terlambat dan Tuhan tidak berfirman untuk mereka maju berperang. Setelah Musa memperingatkan mereka supaya tidak maju berperang, tetapi mereka masih berdegil. Akhirnya tentara Israel dipukul kalah oleh pihak musuh. Ini menjadi peringatan bagi kita supaya bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Untuk berhasil, pastikan apapun yang kita lakukan, sama dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam persekolahan, maupun dalam perhubungan dengan sesama, semuanya itu harus berasal atau berdasarkan firman Tuhan. Karena sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan pasti akan berhasil. Ketika Yosua dilantik Tuhan menggantikan Musa, itu merupakan tanggung jawab yang berat. Yosua harus memimpin bangsa Israel maju berperang dan menakluki tanah perjanjian. Sehingga 3 kali Tuhan mendorong Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ini menunjukkan betapa berat cabaran yang akan dialami oleh Yosua. Namun demikian, Yosua bertindak sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Dia maju dan berperang dan akhirnya berjaya menakluki negeri itu. Yosua 1 ayat 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati,
Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dalam ayat yang kelima, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam ayat yang ketujuh, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Dan dalam ayat yang ke-9, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, dengan firman Tuhan, kita jangan takut maju berperang menghadapi segala cabaran, segala pergumulan, segala rintangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapapun sukar cabaran yang kita hadapi, kita pasti menang karena Tuhan sudah berfirman kepada kita. Saya teringat pengalaman saya semasa memasuki tahun kedua dalam pelayanan sebagai penginjil muda. Saya ditempatkan melayani sebuah pedalaman. Suatu kali ketika saya melawat di sebuah gereja, di sebuah kampung yang terpencil, jarak yang amat jauh, berjalan kaki dan sendirian. Tiba-tiba ada suara dalam pikiran saya mengatakan seperti ini. Mengapa saya harus bersusah payah berjalan kaki dan sendirian semata-mata untuk orang lain? Dan pikiran ini semakin lama semakin kuat sehingga saya dipengaruhi olehnya. Saya rasa kecewa dan saya berputus asa. Lalu saya diingatkan oleh sebuah firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Pada masa yang tepat, Tuhan memberikan firman ini kepada saya dalam situasi yang saya alami pada waktu itu. Saya dihiburkan oleh firman Tuhan ini. Jerih payamu tidak sia-sia. Dan itulah yang menguatkan saya untuk terus giat dalam pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apabila Tuhan berfirman, peganglah firman-Nya dengan penuh kepercayaan, karena menjadi kehendak Tuhan untuk memberikan kemenangan demi kemenangan atas pergumulan dan cobaan masalah yang kita hadapi. Sebaliknya, apabila Tuhan tidak berfirman, jangan bertindak sendiri atas upaya manusiawi, karena itu pasti menemui kegagalan. Tetapi apa yang pasti, sesukar apapun cabaran yang kita alami dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, maupun dalam keuangan, dengan firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk memenangi segala pergumulan dalam hidup kita. Ternyata apabila Allah berfirman, Dia juga bertindak sesuai dengan firman yang diucapkannya. Dan itu kita boleh lihat melalui pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Bagian yang kedua, pekerjaan Allah. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Raja Og beserta seluruh tenteranya sudah diserahkan kepada bangsa Israel sebelum pun peperangan itu terjadi. Maka apabila tiba waktunya, hal itu pun berlaku sesuai yang difirmankannya. Ulangan pasal 3 ayat 3 hingga 7. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tenteranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya.
Tidak ada kota yang kita tidak rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpaskan seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Heshbon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jaran dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Mereka mengalahkan Raja Og beserta tentaranya dan berhasil menawan 60 kota. Tetapi apabila kita melihat ayat yang kelima, semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Ini menunjukkan betapa kokohnya pertahanan kota musuh, dan peluang untuk merebut kota-kota seperti itu adalah tipis sekali. Namun demikian, bangsa Israel berjaya merebut kota-kota itu. Bukan karena keupayaan tentara atau strategi perang Israel yang hebat, melainkan firman Tuhan yang memerintahkan mereka maju berperang dan merebut kota-kota itu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka Dia sendiri akan bertindak melakukan pekerjaannya, yaitu berperang bersama bangsa Israel sehingga kemenangan dicapai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Tuhan sudah berfirman kepada kita, pasti Dia akan melakukan pekerjaannya bagi memastikan firman-Nya itu digenapi dalam hidup kita. Misalnya, apabila Tuhan memanggil kita untuk melayaninya, maka Dia juga akan memberi kita kemampuan dan perlengkapan supaya kita boleh melayaninya. Ketika saya memilih petugas baru yang akan dilibatkan dalam jadwal pelayan kebaktian Ahad, khususnya pembaca Alkitab, saya mendapat respon dari beberapa orang baru yang menyatakan keengganan mereka untuk terlibat dalam pelayanan pembacaan Alkitab karena beberapa alasan, seperti malu, takut, tidak biasa berdiri di keadaan ramai, dan banyak alasan lagi. Namun pada akhirnya mereka taat kepada panggilan pelayanan itu, sehingga Tuhan memampukan mereka menjadi pembaca Alkitab yang baik sehingga pada hari ini. Pekerjaan Allah yang dahsyat bukan saja dialami oleh bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Mereka merasa gemetar dan takut menghadapi bangsa Israel. Yosua pasal 2 ayat 8-11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kenyerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah yang di langit dan di bumi di bawah." Dalam ayat 10 ini, pihak musuh mendengar berita tentang pekerjaan Tuhan yang maha dahsyat yang menyertai bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengeringkan air laut Teberau dan mengalahkan kedua raja orang Amori, yaitu Sihon dan Og. Dalam ayat 11, ini merupakan pengakuan terhadap Tuhan orang Israel yang maha kuasa, bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah di atas langit dan Allah di bawah bumi. Artinya Dia penguasa langit dan bumi. Karena arti kata yang lain,
Dia Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa berpihak kepada bangsa Israel sehingga kemenangan demi kemenangan mereka capai, bukan karena kekuatan tentara mereka, melainkan dari pekerjaan Tuhan itu sendiri. Ada waktunya kita merasa gemetar dan takut akan masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita, dan kita tidak tahu bagaimana kita menangani masalah-masalah tersebut. Tapi ingatlah akan hal ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma pasal 8 ayat 31. Kemenangan atas masalah bukan terletak kepada kebijaksanaan dan kemampuan kita semata-mata, karena kita ini manusia yang terbatas. Kemenangan atas masalah kita terletak kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan pekerjaan yang ajaib, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi dan mengalahkan, bahkan membebaskan kita dari segala pergumulan yang kita hadapi pada hari ini. COVID-19 yang melanda seluruh dunia menyebabkan penderitaan, kematian, dan pengucupan ekonomi sehingga ramai kehilangan pekerjaan. Puji Tuhan, statistik jangkitan pandemik dalam negara menunjukkan penurunan yang ketara sehingga kita berada pada tahap PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Kita berterima kasih kepada langkah-langkah pencegahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan barisan hadapan yang bertukus lumus merawat dan mencegah penularan pandemik. Di samping usaha manusia mencegah penularan pandemik, sudah tentu ada tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk memulihkan keadaan yang mencabar ini. Manusia mampu merancang, tapi Tuhan yang menentukan kemenangan melawan virus COVID-19. Apabila Tuhan berfirman, peganglah erat-erat firman-Nya. Meskipun pergumulan kita hari ini terlalu berat, tapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup melakukan pekerjaan yang dahsyat untuk memberikan kemenangan dan membebaskan kita daripada segala pergumulan kita, sehingga firman Tuhan dalam hidup kita itu digenapi. Kita perlukan firman dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, yang menjadi jaminan kepada anugerah Tuhan untuk masa depan kita. Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Waktu kita mengalami pergumulan, mengalami cabaran dalam hidup kita, dan itu terlalu berat untuk kita pikul, firman Tuhan menasihatkan kita datang kepada Tuhan, dengar firman-Nya. Apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita, pegang itu erat-erat, karena Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga apapun beban, apapun persoalan berat dalam hidup kita, Tuhan menjanjikan kemenangan atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Meskipun dalam hidup kami ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang kami hadapi, dan kala kami tidak mengerti, kami bingung, bahkan kami gentar menghadapi semua cabaran itu. Tetapi apa yang pasti melalui firman-Mu hari ini, apabila Tuhan sudah berfirman, kami harus memegang erat-erat firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Karena firman Tuhan mengandungi janji untuk memberikan kami kemenangan. Dan apabila kami berpegang kepada firman Tuhan itu, maka Tuhan akan melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan berperang bersama dengan kami dan memastikan kemenangan berpihak ke atas kami. Bersama Tuhan, ketika kami menanggung masalah yang berat dalam kehidupan kami pada hari ini, dalam situasi negara kami yang dilanda COVID-19, kami berdoa ya Tuhan,
Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan kami. Engkau menjadi tempat pertolongan kami. Kami perlukan firman, karena firman-Mu adalah jaminan anugerah janji-Mu dalam hidup kami untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.